Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan sharing mengenai aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bersama saya, Mela Nur Fitria, CGP Angkatan 7, SMKN 2 Subang. Dengan PP, Bapak Suparman dan Fasilitator Bapak Dadang Supriyatna. Aksi nyata modul 1.4 ini berupa diseminasi terhadap rekan sejawat di SMKN 2 Subang. Berisi sharing pengetahuan mengenai paradigma dan visi guru penggerak, serta sharing pengalaman dalam mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Langkah-langkah yang dilakukan pertama adalah mengimplementasikan keyakinan kelas, yang kedua sharing pengetahuan, dan yang ketiga sharing pengalaman penerapan keyakinan kelas. Implementasi keyakinan kelas dilakukan secara kolaborasi antara guru dengan peserta didik, hingga berhasil menyepakati keyakinan kelas. Setelah beberapa minggu dilaksanakan, guru yang mengajar mengamati dan berpendapat bahwa kegiatan terlaksana dengan baik, namun masih ada beberapa anak yang belum memegang komitmennya. Secara lengkap ada di dalam video diseminasi. Diseminasi dilakukan pada tanggal 7 Februari 2023. Berikut ini adalah video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini mic-nya sudah oke. Mohon maaf Pak Ramli, saya memang grogi ya. Teman-teman itu lupa saya apalagi sendirian. Kalau Bu Yani, Bu Yanti dulu, Bu Amel bertiga gitu, jadi ada teman Pak Kumana, saya sendirian. Jadi lupa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir pada hari ini, Selasa 7 Februari 2023 di ruangan ini untuk bersama-sama kita berbagi gitu ya, pengetahuan dan pengalaman mengenai pendidikan guru penggerak. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah, Pak Ramli, terima kasih sudah hadir. Bu Rini selaku Kadik juga terima kasih sudah hadir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah bisa hadir pada kesempatan ini. Sebelum mulai presentasi tadi yang terlewat, saya mohon kepada Pak Kepala Pak untuk bisa memberikan arahan untuk kegiatan hari ini dan mungkin kegiatan PPGP ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan manfaat kepada kita sehingga pada hari ini Bu Mela sudah mampu menggerakkan teman-teman yang tadinya berada di kelas, yang berada di lapangan, menghimbau teman-teman untuk menghadiri diseminasi yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bu Mela. Ini salah satu keberhasilan guru penggerak itu menggerakkan. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa SMK Negeri 2 Subang ini kita memiliki beberapa orang calon guru penggerak. Tapi saya memantau karena guru penggerak ini kelak itu mereka sudah mendapatkan tiket untuk bisa menjadi pimpinan ke depan. Tapi ingat, tidak serta-merta kalau teman-teman sudah menjadi guru penggerak, sudah dapatkan sertifikat, kemudian otomatis menjadi pimpinan. Tidak seperti itu. Makanya dari sekarang itu belajar bagaimana menggerakkan, bukan mendapatkan sertifikat itu. Tapi pasti teman-teman itu akan dipantau oleh semua anggota yang ada, layak dan tidak layak, semuanya itu akan terlihat. Jangan hanya dengan kertas filmat bahwa saya sudah guru penggerak, tidak ada artinya. Oleh sebab itu, saya menginginkan teman-teman yang dari SMK Negeri 2 Subang kalau sudah mendapatkan tiket untuk itu, dan saya berharap
itu betul-betul menjadi penggerak di SMK Negeri 2 Subang. Kemudian bagi mereka yang belum, berupaya untuk ikut tes, tidak lulus ikut lagi. Sehingga teman-teman itu punya kesempatan nanti apapun yang akan penunjang karir berikutnya itu dipersyaratkan adalah sudah memiliki ini dulu. Sebab itu saya minta kepada teman-teman, kita selalu untuk mau menjadi yang nomor satu, berupaya untuk itu. Kemudian bagi mereka yang sudah, coba tunjukkan dirinya bahwa kita itu lebih daripada yang belum mendapatkan penggerak. Ini saya lihat tidak akan mampu menggerakkan SMK 2 Subang ini. Kalau seandainya sikap mental daripada calon-calon guru penggerak ini masih tetap apa gitu ya, bukan jalan itu Pak, dia bergerak tapi tidak ada lihat si A-nya itu. Apa bedanya dengan yang lain? Tidak ada. Nah, itu makanya nanti tolong yang sudah menjadi, siapa yang maju, siapa saja yang sudah di sini, yang menjadi calon guru penggerak, nggak cuma gesek, tunjuk tangan. Ini yang saya ceritain itu 1, 2, 3, 4, 5. Jangan tuh bergerak tuh. Bagaimana menggerakkan orang nanti? Harus itu modal. Ini saya lihat tadi tampilan Bu Mela itu sudah beda. Sudah kelihatan bahwa PD-nya sudah ada, walaupun tadi agak sedikit gembur, tapi cara untuk berkomunikasi dengan teman-teman sudah mulai kelihatan itu. Kita kebetulan ada 5, saya rasa 5 sudah besar. Karena sekolah yang lain itu ada yang tidak ada. Teman-teman yang lain tolong ikuti, karena itu nanti kedepannya itu kita itu jadi komunitas, jadi guru itu harus yang seperti itu kualitasnya. Tiga lagi dan terus saja Bu, terus bersambung itu. Yang terakhir angkatan keberapa? Angkatan 10 terakhir. Terus saja. Terakhir sampai terakhir. Sekarang baru perekrutan besar-besaran itu baru sampai angkatan 10 Pak. Iya, nanti mungkin ada lagi 11, 12, 13, terus saja seperti itu. Ya syukur, silakan ikutin. Saya semuanya yang berminat, saya tanda tangani. Silakan, punya hak yang sama. Itu nanti saya juga nanti akan melihat, memposisikan orang-orang yang bersangkutan kalau dia memang sudah kelihatan. Tapi kalau tidak kelihatan, mau dipasang dimanapun tetap aja seperti itu. Saya ingin teman-teman itu tolong untuk ditunjukkan ramah dengan teman semuanya, kemudian baru masukkan Pak pada rapat nanti segala macam, kayaknya ini lebih berkualitas orangnya memang ini tadi itu ada masukan, sehingga itu yang saya ambil. Tunjukkan itu cara-cara kita berorganisasi. Saya juga seperti itu Bapak dan Ibu. Kenapa saya yang masuk Jawa Barat MLKS sulit itu, tapi orang lain kenapa mau menang? Padahal saya itu apa sih? Tapi cara kita bergaul, cara kita apa? Makanya tadi Bu Mela menyuruh duduk di depan dulu, bagus. Saya juga seperti itu. Ini suruh masuk, pasti carinya yang belakang duduknya. Itu nanti teman-teman harus mulai dari sana. Kalau saya lihat stemper, kemudian ada kegiatan seperti ini, kemudian hadir, kalau duduk di belakang, dipoto saya. Kecuali ini sudah habis. Itu saya berbicara di sini bukan memarahi Bapak dan Ibu, akan tetapi saya membagikan semangat supaya saya ingin yang berada di SMK 2 Subang itu ya the best.
seperti itu. Kalau nanti ini Bapak Ibu diperagakan dan dilihat, biar orang lain tahu bahwa kita memang kualitasnya berbeda. Saya sudah jadi guru penggerak. Jangan sampai nanti sudah selesai, habis, kemudian bekerja seperti biasa. Ini harus lebih daripada itu. Saya ingin melihat, waktu dulu saya cuma sebentar ya, waktu tampilan Bu Amel, kemudian Bu Yanti. Saya tidak full Bu ya datang. Dan ini Bapak dan Ibu, ini tidak mengganggu keuangan sekolah. Justru ini teman-teman yang dari guru penggerak ini itu dibiayai oleh negara. Justru saya menghadiri di Subang itu, saya dikasih amplop itu. Kita hadir dari jam sekian sampai jam sekian, dikasih uang. Bu Mela ya. Nah, kemarin ada pembiayaan di Jawa Barat, MKS memasukkan tadinya guru penggerak ini sebagai pengeluaran, tapi kepala sekolah tahu semuanya bahwa ini tidak dikeluarkan biayanya oleh sekolah, tapi sekolah itu memang mengizinkan mendispensasi karena itu ada kalanya mereka itu bentrok. Dan sebetulnya itu diatur supaya itu tidak merugikan juga sekolah dalam hal pembelajaran. Tapi tidak bisa dihindari, ada kalanya memang itu mereka harus memilih mana yang harus diprioritaskan. Iya, oleh sebab itu memang saya juga memberikan kebijakan seperti itu. Tapi silakan nanti guru penggerak itu sudah bisa memaknai mana yang harus diprioritaskan. Oh iya, saya tidak bisa ditinggalkan ini karena saya harus melakukan ini. Oh iya, ini kan saudara nanti juga bisa. Udah saya mengajar dahulu. Itu harus dipilih. Saya rasa itu yang harus saya sampaikan. Nanti Bu Mela silakan menggerakkan orang-orang. Bu Mela saya ingin tahu. Saya akan duduk sebentar. Kemudian saya tidak selesai Bu Mela ya. Silakan didiskusikan. Khususnya mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk sekolah kita. Terima kasih. Kemudian berikutnya Bu Nunung, angkatan berapa itu? Saya kata Angkatan 8. Iya, mengajar praktek tadi tidak hampir inilah ya, mengajar praktek. Gerakan gitu nanti. Mudah-mudahan dengan berhasilnya Bu Nunung nanti tatap muka kita amin. Keberkat dulu. Terima kasih. Silakan Bu Mela. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerakan tata boga. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Kepala Sekolah sudah memberikan arahan begitu ya, tidak hanya untuk kegiatan hari ini juga untuk kegiatan kedepannya guru penggerak begitu. Nah, Bapak Ibu yang belum mencoba guru penggerak, maka silahkan daftar gitu ya, karena tadi Bu Wiwi sampaikan udah 10 mah udah ya Bu Wiwi, ada sampai belas-belas begitu. Silahkan dicoba, seru ya, karena memang kita dituntut untuk mandiri begitu, kemudian juga harus bisa mengatur waktu mandiri, kemudian juga ya harus nekat dan berani. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja ke sharing informasi, sharing pengetahuan dan pengalaman. Tadi kita sudah lihat ini adalah modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Tadi pengajar praktiknya adalah Pak Suparman, kemudian fasilitatornya Bapak Dadang Supriyatna. Ini materi yang sudah dipelajari di modul 1. Pertama adalah refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul kedua adalah nilai-nilai dan peran guru, begitu ya, karena di sini pelatihannya tentang penggerak, jadi tambahkan guru penggerak gitu, padahal untuk guru sekarang.
Kemudian modul 1.3 ini visi guru penggerak. Yang keempat adalah budaya positif. Nah, ini di modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, tentu sudah tidak asing ya dengan semboyan pendidikan Ingarso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, kemudian Tuturi Handayani, sudah sangat sering kita dengar dari SD gitu ya, sampai sekarang nih terdengungkan lagi begitu semboyan ini. Ingarso Sungtulodo itu berarti kita menjadi teladan ya bagi murid-murid kita. Kemudian Ing Madia Mangunkarso ini dapat jadi yang memberikan semangat begitu ke anak-anak kita, dan Tuturi Handayani ini yang mendorong atau yang memberikan arahan kepada anak-anak kita. Jadi harapan dari Ki Hajar Dewantara itu seperti itu, bahwa guru bisa menjadi teladan, bisa memberikan semangat, dan bisa memberikan arahannya atau dorongannya. Sehingga kalau kita lihat intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah yang pertama, pengajaran itu merupakan salah satu dalam pendidikan, yaitu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak. Kemudian pendidikan itu sendiri sebenarnya adalah tuntunan atau menuntun begitu, menuntun murid atau anak-anak kita. Anak-anak kita yang mana yang punya kelebihan dan kekurangan yang istimewa. Kalau Ki Hajar Dewantara menyebutkannya punya kodrat mereka itu. Ya. Untuk apa? Agar mereka murid-murid kita itu punya ini nih, mencapai kebahagiaan dan keselamatannya begitu. Baik sebagai individunya sendiri atau sebagai anggota masyarakat. Nah, tadi kodrat alam dengan kodrat zaman. Kodrat alam ini adalah apa yang sudah dimiliki anak itu secara pribadi, gitu ya. Jadi dari wataknya, kemudian dari sifat-sifat mereka yang dipengaruhi oleh sosial budaya, lingkungan tempat tinggalnya, daerahnya. Di sini saya tampilkan saat kita dulu Sumpah Pemuda ini kalau nggak salah ya. Saya tampilkan ada yang pakai kebaya nih, mungkin dari daerah Jawa Barat, ada yang dari Bali, dari Papua, dari Betawi begitu ya kalau lihat bajunya. Itu mereka dengan karakter mereka sendiri begitu, berasal dari sosial budaya mereka. Ya, anak itu sudah punya itu. Kemudian anak juga punya kodrat zaman. Artinya mereka juga dipengaruhi oleh zamannya gitu ya, globalnya sekarang ini seperti apa. Pengajaran kita saat dulu, zaman saya dengan zaman anak-anak sekarang itu sudah sangat berbeda begitu ya, sehingga itu juga yang harus disesuaikan ketika kita memberikan tuntunan kepada anak-anak kita, pengarahan atau tuntunan kepada anak-anak kita. Jadi gimana bisa selaras begitu dengan teknologi yang sekarang ini berkembang begitu. Jadi saya mencoba selaras dipakai smart TV. Kalau dulu kan contohnya HP gitu ya, sekarang pakai smart TV. Iya. Baik, nah ini salah satu tugas saya waktu itu demonstrasi kontekstual, diberikan tugas mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Katanya. Saya mengangkat mengenai kegiatan Lakdastar yang ada di kita, pendidikan karakter yang ada di kita. Di sana saya sampaikan bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, ya, kemudian juga jasmaninya, jadi sikapnya, kemudian pengetahuannya dan keterampilannya begitu ya, agar selaras dengan alam dan zamannya begitu, dengan maksud menuntut segala kodratnya tadi ya, agar mencapai keselamatan kebahagiaan. Di sekolah kita ada program pembentukan karakter. Ini kenapa sekolah memilih ini, tentu sudah apa ya, ada terasa manfaatnya begitu ya, ketika kita rasakan anak yang saat pandemi dengan anak yang tidak pandemi itu terasa sekali bedanya. Jadi untuk menghadapi karakter anak yang berbeda tadi, alamnya dengan zaman sekarang ini memang diperlukan program pembentukan karakter. Ya, kemudian walaupun di kegiatan Lakdastar juga ada tantangannya, kemudian solusinya ini saya coba sampaikan di sini. Kemudian di sini ada koneksi antar materi tadi itu salah satu tugas juga, ada link YouTube-nya nanti bisa dilihat.
Bapak Ibu, mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Menurut Iwan Syahril, Dirjen GTK pada tahun 2022 ya, sekarang kan sudah diganti. Perubahan yang kita lakukan di pendidikan itu harus menuju pada suatu titik yang memanusiakan manusia, begitu, dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Jadi gimana sih cara kita menuntun anak ini agar jadi seorang yang manusia yang bermanfaat begitu, ya, sehingga nilai kemanusiaan kita juga meningkat. Nah, untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan itu pada manusia untuk tergerak sendiri itu memerlukan koneksi dari cara kerja otak. Nah, cara kerja otak kita itu ada yang disebut dengan otak reptil dan otak mamalia. Otak reptil dan mamalia ini adalah otak yang menggerakkan kita secara refleks begitu ya, atau otomatis, atau tidak kita sengaja aja mereka udah bergerak, udah membuat tubuh kita bergerak. Misalnya pernapasan kita, kemudian metabolisme tubuh kita begitu ya. Itu yang membuat itu yang diarahkan oleh otak reptil dan mamalia. Nah, otak reptil dan mamalia ini juga bekerja ketika kita dalam ancaman. Jadi kalau kita stres atau merasa terancam, ini yang bekerja gitu. Yang bekerja cepat. Kalau ada misalnya kebakaran atau apa, akan refleks lari begitu. Kalau ada apalagi akan nyincap begitu kan. Itu cara kerja otak reptil dan mamalia. Tapi juga kita diberikan otak primata dan neokortex ini yang membuat kita bisa berpikir, membuat kita bisa berbahasa begitu. Dan istimewanya otak adalah terus berkembang begitu ya, ketika diberikan ilmu itu akan terus bisa kita serap gitu. Nah, itu salah satu yang membuat manusia tergerak sebelum bergerak dan menggerakkan. Yang lainnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang itu punya 5 kebutuhan dasar. Nanti sebetulnya di bagian selanjutnya ada lebih detailnya. Tapi secara sederhananya adalah yang pertama adalah kebutuhan untuk selamat begitu ya, keamanan. Nah, ini misalnya adalah kesehatan, rumah, pangan, itu di kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian rasa diterima, kasih sayang, itu kebutuhan dasar yang kedua. Yang selanjutnya kekuasaan, itu ternyata juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Selain itu juga ada kesenangan, juga itu salah satunya. Kemudian tahap tumbuh kembang anak ini dibedakan kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama itu masa wiraga. Wiraga itu dari usia 0 sampai 8 tahun atau kanak-kanak begitu ya. Ini anak-anak jadi nanti cara pendidikan juga berbeda begitu berdasarkan tadi tahap tumbuh kembang. Jadi kanak-kanak ini masih butuh motorik ya begitu, sensorik gitu ya. Jadi dia memang untuk main gitu, sehingga diarahkan untuk mendapat pengetahuan yang lebih jauh. Kemudian di tahap wiraga wirama itu di usia 9 sampai 16 itu sudah mulai bisa diberikan kebiasaan, diberikan tambahan-tambahan informasi. Dan yang ketiga adalah tahap wirama itu di usia 17 sampai 24. Nah, anak-anak kita SMK ini ada di masa yang wirama itu ya, wiraga dan wirama, tambah mungkin yang kelas 3 ini sudah wirama. Kemudian saat kita bergerak, ini ada berbagai materi. Yang pertama mengenai teori pilihan. Teori pilihan ini yang menginformasikan, menyatakan bahwa seseorang itu memilih sesuatu itu ya berdasarkan keinginannya sendiri, kebutuhannya gitu ya. Orang lain tidak bisa melakukan intervensi ya ketika orang sudah memilih. Kemudian juga teori determinasi diri ini intinya adalah bahwa penentuan diri begitu ya, ketika kita sudah kalau ke anak-anak itu harus bisa merasa
merasa di sini, nanti dengan dia bisa merasa, harapannya akan muncul motivasi internal. Ya. Selanjutnya adalah nilai guru penggerak. Ini juga nanti di belakang profil juga. Kemudian lingkaran pengaruh. Saat menggerakkan ada batasan, ada lingkaran pengaruh, ada lingkaran lainnya. Nah, lingkaran kita mulai untuk menggerakkan itu mulai dari lingkaran pengaruh kita dulu. Kenapa? Karena itu yang akan memudahkan kita untuk bergerak, untuk menggerakkan. Ya, saat sudah ke lingkaran yang lainnya mungkin butuh energi yang lain lagi begitu. Tapi ketika kita masih di lingkaran pengaruh, kita akan lebih mudah menggerakkan. Misalnya kalau kita itu dengan siswa kita, dengan anak-anak yang kita wali kelas, dengan rekan-rekan. Nah, ini saya masih menggerakkan tapi di lingkaran pengaruh saya begitu, masih rekan-rekan sejawat saya. Kemudian diagram identitas gunung es nanti berikutnya. Ini diagram identitas gunung es. Jadi karakter anak itu seperti gunung es begitu ya. Kalau gunung es kan yang kelihatan di permukaan itu sedikit aja biasanya yang muncul. Nah, itulah yang sudah jadi kebiasaan atau perilaku anak. Padahal sebetulnya proses untuk muncul jadi kebiasaan itu ada di dalam sini yang besar sekali begitu ya. Ya, jadi bisa dengan mengatur pola pikirnya, kepercayaan, keyakinannya, nilai-nilainya dibentuk ya dengan kebiasaan begitu ya, keteladanan. Ini juga ada sistem juga sehingga nanti ini yang harapannya tadi yang muncul tadi. Nilai guru penggerak, nilai guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini bukan artinya kita selalu mengikuti segala keinginan murid. Muridnya pengen belajar di luar misalnya, bisa aja belajar di luar asalkan memang ada manfaatnya, ada konsepnya begitu ya. Tetap kita yang mengendalikan. Tapi kita harus bisa mengajak murid agar si murid ini belajar tuh dengan senang hati gitu, dengan menyenangkan, kondisi menyenangkan. Kemudian mandiri ini juga artinya kita bisa melakukan segala sesuatu, belajar sepanjang hayat begitu ya, sebagai seorang guru mau belajar terus begitu. Reflektif juga, mau menerima masukan, arahan gitu ya, apresiasi dari teman-teman, kritik begitu, sehingga itu yang nanti akan membangun guru. Kemudian kolaboratif ini yang saling bersama-sama, bekerja sama, berdaya sanding. Jadi berdaya sanding itu bisa saling melengkapi begitu. Ketika ada satu orang yang seperti ini, orang yang lain akan menyesuaikan sehingga dia akan jadi satu kekuatan gitu ya. Kemudian inovatif ini hal-hal yang baru begitu terus, guru itu harus mau belajar terus hal-hal yang baru. Kemudian peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Tentu saja ini Bapak Ibu yang mengelola kelas begitu ya, sehingga memang harus dapat menjadi pemimpin saat di kelas. Mengelola anak itu agar belajarnya tetap menyenangkan, tetap mereka tidak tertekan begitu ya, tapi juga mereka masih bisa merasakan tantangannya begitu ya, dan mereka juga bisa memahami begitu kegiatan pembelajaran. Menjadi coach bagi guru lain, jadi dapat saling berbagi, memberikan manfaat kepada rekan sejawatnya begitu ya, bisa saling belajar. Bu Eti ini yang sering, ayo kita bikin video bareng-bareng. Nah, itu salah satu kegiatan coaching bagi guru lain. Kemudian mendorong kolaborasi juga. Ini tidak hanya di anak-anak tapi juga dengan rekan-rekan. Kalau saya mungkin kegiatan di RSP begitu ya, ayo kita bikin MUK bareng-bareng, itu juga bisa menjadi salah satu kegiatan kolaborasi.
Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Kalau mewujudkan kepemimpinan murid ini lebih kepada siswa ini bisa melakukan apa di kelas, gitu ya. Jadi ketika ada anak yang ingin muncul begitu, kita berikan kesempatan gitu, anaknya sesuai dengan kompetensinya. Bisa nggak dia diberikan, ketika diberikan kesempatan bisa nggak anak yang misalnya menyebalkan di kelas gitu ya, sebenarnya kebutuhan dasarnya apa sih kalau kita bisa melakukan analisis seperti itu ya, sebenarnya dia mau nyari apa nih kebutuhan dasarnya gitu, sehingga sebenarnya dia ingin misalnya ingin penguasaan nih, dia sebenarnya pengen tampil gitu. Nah ini adalah gimana cara mencari dan mengatasi masalah ya, karena pasti ada sesuatu yang salah, makanya kumaha cara menyelesaikannya. Fokusnya adalah mencari kelemahan dan itu yang diatasi gitu ya. Kalau kita lihat dari kekuatan atau potensi yang harus kita daya gunakan, upayanya adalah kita mengidentifikasi apa saja kekuatan yang kita punya gitu ya. Kemudian akhirnya kita manfaatkan kekuatan itu. Karena setiap bagian di sekolah atau di diri kita ada gitu ya, itu pasti ada punya sisi positifnya, kekuatannya yang bisa jadi potensi atau bisa jadi aset. Kalau ini secara langkahnya, jadi setelah kita tahu visinya mau apa, kita harus tahu bagaimana cara mewujudkannya. Ya, cara mewujudkannya yang pertama kita bisa, kalau kita gunakan tadi potensi dan didaya gunakan, begitu ya, kita pakai inquiry apresiatif. Jadi gimana kita mengembangkan potensi yang kita punya. Langkah-langkahnya apa? Kita harus punya dulu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu apa tuh ya? Kayak tujuan kita gitu ya, untuk visi. Visi itu kan nanti dijalankannya dengan misi begitu ya. Nah, misi ini atau tujuan itu bisa kita jadikan salah satu prakarsa perubahan. Ya. Nah, Bagja ini yang Bagja di sini ada alat untuk menyusun gimana sih agar visi tadi bisa jalan. Kita lihat lagi. Kalau atap ini Bu, ya Bagja betul. Atap ini adalah salah satu cara kita menyusun prakarsa perubahan gitu ya, mulai dari aset awal yang kita punya apa, terus tantangannya apa, aksinya apa, pembelajarannya apa, itu yang jadi satu prakarsa perubahan. Nanti kita lihat contohnya. Kalau ini apresiatif inquiry, kita lihat di situ ada gambar dua orang yang sedang menggali begitu ya. Sudah tergali, itu tanahnya sudah numpuk di sebelahnya, yang satu bagian tanah kosong jadi kosong, itu satu lagi adalah jadi lumpuh. Salah satu orang melihat ke apa yang hilang, jadi fokusnya ke yang hilang. Sedangkan satu lagi adalah fokusnya kepada apa yang sudah kita punya. Oh, kita punya aset ini tanah yang lumpuh. Kalau yang ini lihatnya, oh hilang, gimana nih biar menutupinya, mungkin begitu ya mikirnya. Kalau yang menumpuk, oh kita punya tanah nih, mau dibikin apa, digunakan untuk apa, seperti itu. Nah, apresiatif inquiry ini melihat sisi positif. Ya, filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik atau yang positif, baik itu di dalam diri orang-orang, organisasi, atau juga dunia di sekitar. Bisa pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ya, kemudian potensi inovatif dan kreatif apa sih yang dipunya, gitu ya, sehingga kita fokus pada kekuatan itu. Dan kalau disatukan itu mungkin akan bisa punya power yang lebih gitu untuk bisa berubah atau berkembang lagi. Bagja ini adalah alat untuk kita bisa mencapai visi. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar itu SWOT, analisis SWOT gitu ya, SWOT, S-nya strength ya, weakness, opportunity, threat. Nah, itu kan alat untuk kita menemukan apa sih kekuatan yang kita punya, apa sih kelemahan yang kita punya, apa sih tantangan yang kita punya, peluangnya apa yang kita punya, itu kita jabarkan gitu. Nah, di sini
proses penggalian jawaban pertanyaan didasari oleh rasa ingin tahu dan kebaikan serta kebersamaan. Dan bag J ini adalah singkatan Bapak Ibu, B-nya adalah buat pertanyaan utama, ya, kemudian A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Ya, kebetulan ini dulu katanya digunakannya itu di Jabar Masagi, Bu. Jadi memang istilah ini diadop dari Provinsi Jawa Barat begitu, sehingga istilahnya pas sekali gitu bahwa Bagja itu yang membawa kebahagiaan begitu ya, Bu. Nah, ini rancangan Bagjanya seperti ini. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, untuk yang di B itu apa, yang di A itu G, J dengan A-nya. Nah, tindakannya apa? Saya buat ini ada contoh. Nah, ini B-nya tadi ya. Kemudian ada contoh itu, ini salah satu tugas juga perubahan diri begitu. Perubahan diri dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bagi murid di kelas. Bahasa perubahannya itu. Untuk di B-nya, pertanyaan utamanya adalah bagaimana sih perubahan diri yang terjadi untuk meningkatkan kualitas layanan murid di kelas. Tindakannya apa? Kita identifikasi dulu potensi, kompetensi yang sudah kita punya apa, kemudian mencari informasi atau strategi yang dapat meningkatkan layanan berkualitas itu apa aja begitu ya. Bisa juga berkonsultasi dengan Pak Kepala, kemudian atau teman lain mungkin yang punya pengalaman itu di B. Kalau di A, yang ambil pelajaran ini adalah dari hal-hal apa yang sudah pernah kita lakukan atau yang sudah kita punya. Jadi keterampilan atau kompetensi pertanyaannya itu bisa berupa keterampilan dan kompetensi diri apa yang harus ditingkatkan. Kemudian kebijakan apa sih yang selama ini sudah ada begitu ya, untuk mendukung kualitas layanan murid. Terus aktivitasnya apa aja, siapa saja yang bisa bantu. Tindakannya ini menentukan jenis keterampilan, kompetensi diri, mencari contohnya apa gitu ya, sehingga kita punya bayangan akan apa. Wawancarai juga mungkin bisa. Kemudian hal lainnya adalah situasi apa yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan sarana atau prasarana apa yang sudah dimiliki. Daftar tindakannya. Yang G, gali mimpi. Seperti ini contohnya, nanti kalau lebih detail mungkin ya, biar tidak pusing. Dan jabarkan rencananya itu, jadi masih apa langkahnya seperti apa itu kita atur di sini. Jadi ini untuk kita bikin perencanaan. Tadi kan manajemen perubahan gitu ya. Kita ingin ada satu perubahan, cuma rencana nanti. Nah ini kanvasnya atau langkah-langkahnya. Atur eksekusi. Nah, saat mengeksekusi siapa yang akan bantu, siapa yang mau mengarahkan, kapan gitu ya. Nah, kalau kita lihat koneksi antar materi dari modul 1, 2, dan 3, 1.1, 1.2, 1.3, ini kita bisa sampaikan bahwa peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila itu dengan inquiry apresiatif itu tadi ya, murid punya keistimewaan masing-masing, mereka punya kodrat alam, kodrat zaman tadi yang sudah mereka punya, dan itu yang harus kita arahkan begitu dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tadi ya, Ingat Sungkulodo, Ingmadia Makmur Karsro, kemudian Tuturi Handayani. Sehingga harapannya ketika kita sudah punya tahu dan punya anak itu seperti apa, kita sendiri seperti apa, gimana caranya untuk bisa fokus ke potensi yang kita punya, itu potensi yang kita punya, sehingga dengan peran dan nilai-nilai tadi kita bisa meningkatkan kualitas sekolah kita.
Jadi dengan penjelasan kekuatan yang menjadi potensi dan aset sekolah untuk maju dan berkembang secara berkelanjutan. Kalau ini tugasnya bisa nanti dilihat di. Oke. Selanjutnya modul 1.4. Bapak Ibu barangkali ada yang mau didiskusikan dulu sebelum ke modul 1.4. Ada barangkali ada istilah-istilah atau hal-hal yang kurang dipahami begitu ya. Saya pikir dari awal itu. Ya. Saya pikir tadi Bu Mela itu berbeda dengan guru lain, karena itu sudah memiliki tiket sebagai guru penggerak. Kalau seandainya materi-materi ini disampaikan kepada mahasiswa, ini kan pada guru ya. Saya bukan melihat Bu Mela tampil, kemudian melihat suasana yang ada. Berapa orang yang fokus ke sini? Kita saya lihat, apakah ini diajarkan di penggerak, ketika suasana kelas seperti itu. Kita berfokus kepada pembelajaran anak. Kita tidak boleh memarahi anak, tidak boleh dulu pakai kapur dilempar yang tidak apa. Kan kita harus seperti itu. Gimana caranya? Orang semuanya jadi ini. Itu jadi fokus lagi. Karena beberapa orang yang sudah saya ikuti, yang mengikuti guru penggerak ini, ada metode khusus sehingga orang itu di dalam kelas itu jadi hidup gitu. Kalau Bu Mela tadi itu persis metode ceramah murni. Nah, itu Bu Mela. Saya pikir itu yang harus Bu Mela apakah itu kemampuan pribadi atau memang diajarkan? Terima kasih Bapak. Jadi memang kegiatan diseminasi ini adalah menyampaikan konsep-konsep materi yang sudah disampaikan, begitu Pak, untuk pengetahuannya dan pengalamannya. Jadi yang sudah dilakukan itu apa begitu. Tadi sebenarnya ada beberapa video begitu yang saya skip begitu karena khawatirnya lama begitu. Justru ini lihat situasi begitu Bu. Tampilkan ya Pak ya. Menurut saya dan adik ini anak-anak nanti ini di fotokopi silakan. Tapi yang ditampilkan itu adalah yang poin-poin pentingnya saja. Kalau dipelajari ini mereka harus mengerti pada saat ini. Tidak bisa. Tapi memang itu daya tarik kita lihat di depan itu harus udah poin-poinnya tidak mungkin ini sebutkan untuk mereka mampu. Apakah itu boleh gitu? Kau tanya kan? Sok suruh tolong, no? Baik, nah ini kita lihat dulu ya biar nggak ngantuk. Saya coba bikin video ini mengenai koneksi antar materi di modul 1.3. Cuma ini tampilannya karena dimasukkan ke frame jadi kepotong. Ya, itu cukup saja. Ini saja bicara masalah ini gaya. Itu lebih menarik daripada ibu menyelesaikan bacaan yang ada di sana semuanya sampai akhir. Siap. Mau ayat motor dia bersih. Iya itu sudah ada semua. Terus anak itu lebih tertarik seperti ini. Guru juga kan kita akan. Siap. Tadi itu setiap Alhamdulillah.
Melalui inquiry apresiatif, suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, diharapkan profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan nalar kritis dan kreatif dapat diwujudkan dengan berfokus pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh setiap komponen sekolah, dan yang gunanya untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi agar kelemahan tidak menjadi penghalang, karena semua aspek di sekolah fokus pada penyelesaian kekuatan yang menjadi potensi dan aset sekolah untuk maju dan berkembang secara berkelanjutan. Ibu ada masukan lagi barangkali untuk kegiatan yang umum gimana? Terima kasih. Mungkin ini saya sharing aja gitu ya tentang faktor perubahan di mana pendidikan dan kekuatan ini. Ini yang saya rasakan secara pribadi. Saya itu sering ada di dalam kritis setelah istirahat. Tentu saja hal itu suatu tantangan ya, karena setelah istirahat mungkin kita tahu sendiri anak-anak seperti apa gitu ya kondisi kelas. Nah, ingin saya tanyakan atau ingin saya tekankan sebulan tadi dalam hal ini kira-kira gitu ya keberpihakan pada murid yang seperti apa gitu ya ketika kita mengajar di jam-jam kritis tersebut gitu, karena kalau saya lihat pasti anak-anak tuh ya ketika di kelas ngantuk gitu, sementara kita juga guru berusaha gitu ya supaya materi yang kita sampaikan itu sampai, terus kemudian materi yang kita sampaikan juga menarik buat anak-anak gitu ya, tapi itu saja saya rasa tidak cukup gitu. Seperti itu gimana? Ya, kita menyambung dari bukan hanya di kritis saja Ibu. Tadi kalau nggak salah simak, saya mau menyimak dari tawaran bendera itu, salah satu tugas dari guru pembelajaran itu sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran itu di dalamnya diisi kelompok guru pembelajaran itu harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kalau pembelajaran sudah menyenangkan dari jam pertama sampai jam terakhir pun insya Allah akan menyenangkan dan itu akan merupakan sesuatu yang wah kalau itu berhasil. Nah, saya sudah 25 tahun di sini dan itu belum berhasil. Jangankan jam siang, dulu pagi aja anak-anak itu sudah mengantuk, sudah habis sarapan. Saya yakin karena anak-anak kita di rumah pegang HP, mereka nggak mungkin habis isya langsung tidur. Sehingga kalau kita amati anak-anak sekarang itu cenderung mengantuk dibandingkan dengan saya mengajar anak-anak zaman dahulu. Nah, di sini tadi guru penggerak itu harus bisa berusaha untuk bisa sebagai pemimpin pembelajaran yang bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, saya pikir kapan itu actionnya ibu-ibu yang di sini baru ibu-ibu ya sebagai guru penggerak kapan tampil memberikan contoh, memberikan quotes kepada kami guru-guru yang lain untuk pembelajaran yang menyenangkan itu sehingga nanti guru-guru yang lain bisa tertular sehingga masalah-masalah di kelas anak mengantuk dan sebagainya baik jam pertama maupun jam terakhir bisa kita atasi. Itu aja dulu. Jadi anak-anak itu terus gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini, Bu Nunu. Sejauh ini sebetulnya ya, tadi harapan dari Bu Nunu dengan Bu Rini kita bisa memberikan coach begitu, mungkin nanti saya berkoordinasi, ini jadi salah satu masukan buat kami Bu, untuk bisa berkolaborasi sesama guru penggerak, kemudian juga dengan guru yang lain agar masalah anak bosan di kelas, kemudian kegiatan belajar jadi menyenangkan ini bisa kita rancang bersama-sama begitu. Jadi kalau ngantuk dan lain-lain itu memang lebih kepada metode belajar kita, metode mengajar kita itu harus seperti apa begitu ya. Jadi mungkin nggak kayak saya tadi ceramah terus, bisa dengan video tadi gitu ya, atau hal lain anak diminta untuk
aktif ke depan begitu. Nah di kegiatan kegiatan kelas saya bikin meminta anak untuk semuanya berkolaborasi. Materi yang untuk mau maju itu yang saya coba jempol. Nanti actionnya biar nanti terlihat oleh orang lain. Itu Bu Bella ya. Oke. Soalnya yang kami semuanya kritis gitu. Puasa itu disusun gitu. Mungkin saya untuk yang merah kan di sesi awal itu malah mungkin sebelumnya ataupun di kurikulum kurikulum merdeka itu ada kesepakatan kelas ya. Nah di sini Bu di modul ini ada kesepakatan kelas. Nah saya ingin tahu mungkin direkamlah oleh salah satu teman-teman bagaimana sih membuat kesepakatan kelas itu, karena di tuntutan kurikulum yang sekarang di dalam PKG, di dalam SKP pun di situ ada poin bagaimana kita melakukan kesepakatan kelas. Nah, untuk hal-hal yang itu teman-teman yang ada di CGP, ada di sebagai guru penggerak, tidak guru praktik penggerak, itu didapatkan teori-teorinya ya. Berilah kami video singkatnya biar kami itu ya cara membuatnya. Terus saya masih meraba-raba tidak sih membuat kesepakatan kelas ya. Terima kasih. Hatur nuhun Bapak Ibu semua ini sungguh ternyata Bapak Ibu ini mangga Pak, hatur nuhun Pak. Ternyata ada di modul 4 ini Bu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, boleh sedikit lagi ya. Jadi modul 1.4 ini mengenai budaya. Jadi ada teori kontrol dulu nih ya, bahwa kita harus tahu bahwa kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Karena kita harus menyadari bahwa kebutuhan setiap orang berbeda, ya, pandangan orang juga akan beda dalam melihat sesuatu. Ya, kita tidak bisa memaksakan. Begitu. Yang kita bisa lakukan hanya memahami, oh orang ini begini, oke, begitu. Kemudian dan semua perilaku orang itu punya tujuan. Tadi dasarnya kebutuhan dasarnya tadi apa yang ingin dipenuhi, begitu. Kemudian nah caranya adalah dengan kolaborasi, dengan konsensus itu kita malah bisa melahirkan hal-hal baru, begitu ya. Jadi ketika saya punya pandangan begini, yang lain begitu, silakan kita lakukan apa tadi. Masukan dari Bu ini ingin begini, Bu Nunung ingin begitu. Ayo kita kolaborasi, kumaha ya carana. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi kita kumaha memecahkan masalah begitu. Bukan artinya menyalahkan orang lain. Kamu mah salah, saya benar, enggak begitu. Tapi kita model berpikirnya adalah menang-menang. Oke. Nah, disiplin diri, kemudian tujuan disiplin positif ya. Intinya adalah bahwa segala sesuatu itu harus muncul dari motivasi intrinsik dari dalam diri, kesadaran diri begitu. Ketika kita hanya mengandalkan motivasi dari luar, itu bertahannya hanya sebentar. Ini profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sudah tahu. Tadi di sini ada 3 motivasi nih yang mendasari. Nah, perilaku manusia itu berdasarkan 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kumaha aja, saya biar nggak telat, nanti bisa dihukum kalau telat datang ke sekolah, kemobnya jadi ada terlambatnya, saya berusaha gitu ya. Kemudian mendapat motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ada reward begitu ya, ketika iming-iming begitu, ketika kita kalau kamu berhasil nanti kamu dapat ini begitu, itu juga motivasinya masih motivasi internal. Nah yang harus kita punya juga itu adalah motivasi yang internal ya. Kumaha sih saya ingin seperti apa, kemudian gimana cara saya menghargai diri saya sendiri begitu, itu yang harus jadi keinginan kita. Saya biar tidak ingin terlambat ke bekerja begitu ya, itu yang jadi motivasi saya, tapi bukan karena siangnya dihukum, dipanggil kepala sekolah, bukan itu, tapi karena untuk menghargai diri saya sendiri, karena saya ingin menjadi diri yang seperti itu.
menyenangkan tadi kegiatannya. Kemudian ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah, kemudian ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Kalau penghukum ini tentu dia memberikan hukuman begitu yang spontan, ketika ada salah diberikan hukuman spontan. Itu bisa fisik, bisa verbal, bisa ya verbal dari ucapan, gitu, kamu mah gitu. Menjudge itu juga salah satu hukuman. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Misalnya anak itu kalau ke anak-anak ya, anak itu telat atau cara asuh, kamu mau minta karunya ke ibu teh udah. Nah, itu salah satu posisi kita yang membuat anak tuh merasa bersalah, tapi tetap aja dia nggak akan mau berubah karena memang bukan itu yang dia butuhkan, gitu ya. Kemudian posisi teman. Kalau posisi teman itu yang ya persuasif gitu ya. Kita kadang-kadang memposisikan diri sebagai teman ke anak-anak biar anak tuh mau terbuka begitu. Oke, itu masih kalau yang dua ini sudah identitas negatif, udah seharusnya sudah tidak boleh dijalankan lagi. Tapi kalau posisi teman, kemudian pemantau, kalau pemantau ini adalah sesuai konsekuensi. Ketika ada aturan begini, nanti kamu akan begini loh. Kita berikan itu, anak akan paham sebetulnya. Tapi juga itu masih keluarannya nanti masih eksternal. Yang terakhir yang paling baik adalah posisi manajer, Bu, Bapak Ibu. Ini posisi yang bisa membuat kita berkolaborasi dengan anak memperbaiki masalah, gitu ya. Terus juga memberi kesempatan anak bertanggung jawab atas masalah yang dia punya, gitu. Juga untuk mendukung menemukan solusi sendiri. Nah ini kita punya namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah salah satu cara yang dilakukan agar anak itu bisa berubah, bisa lebih bertanggung jawab, dia bisa lebih keluar tuh si motivasi internalnya itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini ketika kita panggil anak untuk dilakukan restitusi, kita bisa tanyakan seperti ini. Ini prinsipnya, gitu ya. Tapi ini pertanyaan yang bisa kita ajukan ke anak. Jadi misalnya anak itu sering terlambat, kenapa? Kita tanya. Saya kesiangan. Oh, kamu kesiangan ya. Gitu. Jadi kita berikan dulu pemahaman. Kita membiarkan anak dulu mengerti bahwa kita tuh paham mereka. Gitu ya. Kenapa mereka terlambat? Kenapa mereka itu dulu menstabilkan identitas. Tapi kemudian juga kita berikan pernyataan lain, begitu ya. Yang ini. Nah, saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus untuk memperbaiki masalah. Tapi terus kita tanya, benar nggak sih apa yang kamu lakukan itu? Sebenarnya kalau terlambat terus benar nggak? Gitu. Itu jadi balik lagi ke mempertanyakan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Harus sabar ya, intinya dia ada loading. Oke, ini sisi yang tadi yang satu, kemudian yang kedua. Oke, dan ini yang sisi yang ketiganya ya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan lagi keyakinan apa yang mereka punya. Nah, tadi Bu Eti, emang anaknya punya keyakinan apa gitu? Makanya kita harus buat anak itu kita lakukan dulu bersama-sama, bikin keyakinan kelas. Jadi kalau ada masalah ada apa, balikin lagi ke situ, dibalikin lagi ke situ. Gitu. Nah harapannya ini dengan segitiga restitusi. Contoh tugasnya ada di Nah ini yang saya lakukan di kelas. Saya coba buat keyakinan kelas, Bu Eti.
menjaga kejujuran, saling bergotong royong. Itu keyakinan kelas dari 10 ATPHA. Nilai-nilainya ini, jadi mengenai kebersihan, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Prosesnya seperti ini. Jadi anak-anak diminta untuk menyampaikan apa sih yang mereka inginkan begitu di kelas itu. Ya, ada yang jawabnya, lakukan belajar dengan sungguh-sungguh. Ini acak ya, pokoknya apa aja yang mereka pikirkan gitu, dituliskan, ditempelkan di sana. Menjaga kebersihan kelas, belajar dalam apa tuh potong ya, terus jaga kebersihan, dilarang apa, ada yang bayar galon, dan lain-lain. Kemudian ini sudah saya urutkan, oh, ini tentang kebersihan, ini tentang apa, mematuhi peraturan sekolah, yang ini tentang kegiatan belajar nih. Belajar dalam senam, anaknya pengen belajar dalam senam. Saya karena anaknya ada 33, saya kelompokkan lagi ada 3 begitu, biar pas ke depan teh untuk tulisan begitu ya. Jadi dibuat 3 kelompok. Nah, ini kelompok kedua. Nah, ini ada anak-anak menyampaikan semua keinginannya. Yaitu secara acak mereka tempelkan, ini saya susun, dikelompokkan. Ya sama, ternyata ada yang tentang mematuhi peraturan sekolah, menjaga kebersihan, terus apa lagi, mengikuti kegiatan belajar dengan tertib ya, bahasa anak-anak kayak gini. Kemudian ini kelompok yang ketiga nih, sama juga isinya ternyata mengikuti peraturan sekolah, tertib saat jam kosong, saling menghargai, kesadaran untuk memberi air minum seperti kita, itu jadi satu hal gitu ya. Jadi itu, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tadi hasilnya yang tadi ada bertanggung jawab, ada menjaga lingkungan gitu ya. Nah ini saya tanyakan ke mereka, gimana sih pendapat kamu tentang kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya. Saya pakai online karena waktu itu waktunya terbatas. Akhirnya ini ada yang bilang sangat setuju, ada yang bagus, ada yang dapat tanggung jawab, lumayan bermanfaat katanya ya, sangat seru dan menarik, macam-macam pendapat mereka. Ayah oke mau untuk nyambung, oke ayah gitu. Kemudian ini tabel T hasil dari kegiatan tadi, ada refleksinya Bapak Ibu ini. Jadi kita harus biar anak benar-benar paham nih, untuk keyakinan kelas itu benar nggak sih apa yang dia maksud gitu ya, paham nggak gitu. Jadi saya minta anak menyebutkan contoh aktivitas yang benar. Jadi tampak seperti, kalau di tugas itu tampak seperti bertanggung jawab atau menjaga kebersihan, itu benar nggak pernyataan anak. Di sini ada yang limpang juga gitu ya. Ini tentang kebersihan, membersihkan kelas sangat baik. Nah, jelas sangat baik. Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan kelas, saling mengingatkan untuk bagus, berarti anak paham. Yang salah, membuang sampah tidak pada tempatnya, oke. Tidak menjaga lingkungan, oh iya benar. Membuang sampah di mana saja, tidak melaksanakan piket, anak berarti paham nih, gitu ya. Kemudian, jadi untuk poin yang saling menjaga kebersihan. Kemudian untuk bertanggung jawab. Untuk yang benarnya bertanggung jawab atas kesalahannya, datang ke sekolah tepat waktu, oke benar, tanggung jawab terhadap diri sendiri ya, menjalankan tugas yang diberikan guru juga tanggung jawab terhadap diri sendiri, menjaga kebersihan, piket kelas gitu ya. Kemudian yang tidaknya melarikan diri dari masalah, oke tidak bertanggung jawab, menuduh orang lain juga benar ya. Kemudian lalai terhadap tugas, tidak mengerjakan tugas, berarti anak nyambung nih. Kemudian bertenggang rasa ini dari poin-poin tadi keyakinan kelas tadi kita buat begini. Minta pendapat anak. Benar nggak kalau anak diberikan diminta untuk mencontohkan, benar enggak? Benar ternyata. Ini dari seluruh jawaban anak-anak. Iya, ini dari anak-anak. Iya. Ini saya pakai Mentimeter. Jadi apa yang anak ketik itu langsung muncul di sini. Jadi kalimat ini nggak diubah, ini kalimat mereka. Pakai kita ya pelajarannya. Mentimeter Bu. Nih ada yang tentang percaya diri, jangan. Yang tidak percaya diri berarti mencontek. Jadi dia tidak percaya diri. Oke, kemudian
itu tiba-tiba agak cepat selesai tuh, kayak itu nyambung. Nah, dia bergotong royong. Oh, bergotong royong bekerja bersama cepat selesai. Oke. Kemudian tidak ikut membersihkan lingkungan, tidak mau kerja sama, tidak mencela. Nah, ini juga kan apa menurutnya yang ada di pikirannya teh apa ya? Oke, kemudian saya juga tanya tugas murid dan tugas guru itu apa gitu di kelasnya. Di si anak teh kan ada yang nggak paham gitu, karena ini memang juga diminta tugasnya. Nah, ternyata anak-anak jawabannya oke gitu ya. Tugas guru mengajar, mendidik, mengayomi, membimbing katanya ya. Mendorong potensi yang ada di murid, melatih. Ini bahasanya bahasa apa ya? Ada browsing saya menjawab seperti ini. Kemudian guru tugasnya bukan mengabaikan murid, gitu. Tuh nggak boleh piket di kelas, nggak boleh diam aja kalau di kelas, menyiksa murid. Ya itu harapan. Oke. Kemudian murid tugasnya apa? Nah, ngerti mereka ternyata tugasnya itu belajar piket, gitu ya, menaati peraturan, ya mengerjakan PR. Yang bukan tugas murid tidak mengerjakan perintah guru, mengajar gitu. Mengkritik guru, sampai sombong, bolos pelajaran, tidur, membangkang. Nah, tapi anak-anak sudah paham berarti gitu ya. Nah, ini respon dari murid. Kita dengarkan ini Fadlian. Memberikan respon. Kalau saya sih lebih ke proses apa yang saya lakukan, itu yang saya destinasi. Oke, nah ini kan yang anak rajin ya. Nah ini anak yang udah rajin, ya lebih tidak cicing. Dia nyambung, dia pintar, tapi dia nggak mau diam, terus tidur. Kadang-kadang tidur di kelas. Lagi dengan
keyakinannya begitu. Bukan keyakinan agamanya, keyakinan nilai-nilai kebajikannya tadi begitu. Seperti apa sih yang sudah disepakati, yang sudah diyakini, balikin lagi ke sana, sehingga mudah-mudahan itu jadi kebiasaan juga untuk mereka. Yang pada akhirnya nanti harapannya ya mereka lebih sadar gitu ya, muncul motivasi intrinsiknya. Itu yang jadi harapan. Gimana lagi? Ada lagi Pak Ian? Saya tanya tuh, bukan tanya. Enggak. Sharing, ini sharing. Iya. Perubahan itu adalah sesuatu yang abadi dan kita harus siap menerima perubahan. Kalau saya dengan anak-anak itu biasanya ngobrolnya, saya nggak punya apa-apa, mereka yang punya apa-apa. Karena begini, zaman saya belajar itu masih zaman mana dengan segala macam apa yang kita dapat akhirnya justru kita yang harus terus belajar untuk mengejar supaya zamannya mereka kita tidak mengajarkan zaman kita ke zaman mereka karena zamannya itu memang sudah beda. Saya pernah ada kasus seperti ini. Anak itu pintar, anak itu hebat, tapi dia di dalam kelas selalu berbuat benar. Kenapa? Karena gurunya sendiri tidak memfasilitasi dia untuk potensinya itu berkembang. Jadi bisa mengatakan anu kurangnya itu, anu ieu geus lebih ka mana. Akhirnya dia berbuat benar karena dia tidak merasa bahwa dia itu dilayani dengan baik. Itu saya pernah mengalami itu dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, ternyata anak-anak kita itu kreatif, anak-anak kita itu hebat ternyata kalau dia diberi kesempatan. Saya sangat kaget, saya mengajar di kelas ATPHB di Pak Ian. Saya kamu diskusi kelompok, tapi tidak usah datang ke rumah temannya. Kemudian diskusi kelompoknya itu lewat grup WA saja. Akhirnya apa? Kalau salah satu kelompok itu dia membuat laporan dengan sangat kreatif, di mana di dalamnya ada gambar, tulisannya bagus, kemudian namun di Canva apa itu yang berita benar-benar bagus di kertas infografis, tapi dia nulis sendiri, kemudian gambarnya itu dia dia ngambil dari mana, gambarnya relevan dan sebagainya sesuai. Saya menemukan ternyata kalau anak-anak diberi kesempatan bisa. Ternyata bisa anak-anak kita itu kalau diberi kesempatan. Selama ini yang saya rasakan selama ini kita selalu underestimate dengan anak-anak kita sendiri. Anak SMK mah begini, anak SMK mah begini, anak SMK mah begini, kan SMK 2 mah level anak-anaknya juga dari menengah ke bawah. Tapi ternyata di lapangan itu anak-anak bisa membuktikan bahwa mereka tidak seperti itu. Di sini Bapak Ibu nggak ada. Apalagi kalau kita mengajar sesuai zamannya mereka. Ya tadi pakai kahoot, pakai teknologi lah. Bahkan kahoot juga kan kita nggak perlu sulit harus bawa HP. Enggak. Sekarang kahoot itu bisa pakai jawaban kertas. Anaknya bergerak, jawabannya pakai kertas. Kita kalau A begini, kalau B begini, kalau C begini. Ya nanti kitanya saja yang bawa gadget. Jawabannya langsung kerekam. Jadi yaitu poinnya adalah, kalau menurut saya poinnya adalah kitanya justru yang harus bisa belajar dan menyesuaikan dengan zamannya mereka, karena kita nggak bisa menolak perubahan. Justru kita harus mengikuti perubahan itu. Dan yang kedua, jangan underestimate dengan anak-anak kita. Ternyata kalau mereka diberi kesempatan, mereka itu bisa wah. Bahkan mereka bilang, Pak, sebenarnya kami bisa Canva. Bisa. Dan ternyata mereka lebih jago dari kita. Hanya kita nggak kasih kesempatan saja. Jadi kita selalu berpikiran, anak-anak kita mah levelnya segini. Ternyata pada saat kita explore mereka, beri kesempatan yang lebih, bisa
Itu sih kalau itu sharing, kalau saya sharing pengalaman yang saya temui di lapangan dengan anak-anak. Saya ekspektasi saya itu kan pada saat saya nggak masuk dan saya memberikan tugas, oh ya diskusi begini, paling minggu depan hasilnya di buku laporan diskusi biasa, ternyata enggak, nggak bisa ditebak. Ternyata mereka mengumpulkan ke saya itu luar biasa. Walaupun saya juga ada di dalam kelas dan saya mengakui memang saya sering minta maaf ke anak-anak, saya nggak bisa mendampingi mereka dengan full karena memang ada tugas tambahan juga yang tidak bisa. Nah akhirnya harus saya di luar kelas. Tapi ternyata dengan tadi menurut Bu Mela ada kesepakatan sebelumnya. Kalau saya pakainya kontrak nilai, saya bilang kamu sok mau minta nilai berapa ke saya, nilai 9, nilai 8, nilai jangan minta nilai 10. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu, kamu buktikan bahwa kamu pantas dapat nilai itu. Sehingga mereka ya termotivasi untuk pada saat saya nyampaikan di dalam kelas, mereka akan membuktikan karena mereka minta nilai ke saya 9. Ya udah, mereka membuktikan bahwa pekerjaan mereka itu pantas dikasih nilai 9. Itu sih yang pengalaman saya dengan anak-anak di kelas. Iya, memang kita ternyata kuncinya kita juga. Ya betul. Satu doang Pak Denny. Jadi memang tadi ya nilai guru itu, kemudian peran guru itu memang harus berjalan gitu, sehingga dengan kita memahami bahwa murid itu istimewa untuk setiap orangnya, begitu kita bisa membuat atau mengelola kelas itu sesuai dengan keistimewaan tadi. Nanti mungkin di modul 2 modul lainnya ada pembelajaran berdiferensiasi ya, itu akan lebih seru lagi gitu belajarnya. Seperti itu. Modul 2-nya Ya. Nanti kalau ada tugas dari saya yang muridnya gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny masukannya. Kemudian sudah sesuai apa yang dinyatakan Pak Denny itu sudah sesuai dengan paradigma dan visi guru penggerak begitu ya, karena memang sudah menyadari itu, sehingga tinggal kita nih gurunya yang mau bergerak untuk bisa lebih baik begitu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa stay dari awal sampai akhir. Saya tahu bahwa banyak ini kesibukannya karena ini jam belajar ya, keluar masuk begitu, tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, ini ada rambutan, ada pisang dari berbagai jurusan, dari ATPH, dari Tata Boga, dari APHP ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Tidak hanya untuk saya sendiri menyelesaikan tugas, motivasi menyelesaikan tugasnya, tapi juga ada lah internalnya bahwa saya ingin berbagi begitu. Modul 3 sudah seperti Paramis. Oh, oke. Lebih dari Paramis dong. Baiklah, saya menantikan ini modul 2 nih menjelang di minggu ini akan dimulai. Modul 3 ada desain tugasnya juga. Kalau modul 2 diseminasinya kita ngajar kayak kita di PKD. Ada, jadi ada itunya datang. Oh, Ada. Saya akhiri dulu ya sebelum diskusinya panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah testimoni dari rekan sejawat. Mendapatkan informasi yang memang luar biasa dari pemaparan Bu Mela, terutama saya pribadi ini juga harus bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang memang harus berpusat kepada murid, sehingga sebagai pendidik saya mampu untuk menggerakkan komunitas belajar di kelas yang memang harus merasa nyaman, aman, dan bahagia. Selain daripada itu, hasil belajar murid juga ternyata tidak hanya dimaknai dari nilai-nilai yang tertulis secara pengetahuan, tetapi juga bahwa untuk kegiatan pembelajaran tentunya ada nilai-nilai yang diambil secara karakter dan sikap, yang memang karakter dan sikap ini juga tertuang dari ke dalam profil pelajar Pancasila.
membuat sebuah perjanjian antara guru dengan murid, bagaimana sih caranya agar lebih menarik gitu kan. Menurut saya itu sangat menarik dari konsep dan cara yang sudah dilakukan oleh Bu Mela tersebut. Semoga kedepannya guru penggerak selalu bisa menjadi penggerak untuk guru-guru yang lainnya. Luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami Bapak Ibu guru yang lain, dan terus ditingkatkan sehingga dari materi-materi CGP bisa juga menjadi bagian untuk kami meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang lainnya. Terima kasih. Dari sharing pengetahuan dan pengalaman tadi dapat ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan. Pertama, kolaborasi guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, coaching implementasi keyakinan kelas. Serta yang ketiga adalah coaching aplikasi yang digunakan seperti Canva dan Mentimeter. Demikian aksi nyata yang telah dilakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. More adventures await with the students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.